Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar kembali di pembelajaran tematik IPA. Minggu lalu kita sudah bahas di pembelajaran tematik IPA tentang bunyi. Dan hari ini kita akan bahas tentang sumber bunyi. Bunyi adalah energi yang dapat didengar. Berbagai bunyi yang kamu dengar itu dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Jadi, apa itu sumber bunyi? Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Ketika benda bergetar, getaran tersebut akan menggetarkan udara di sekitarnya. Kemudian, getaran udara akan sampai ke telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Nah, sumber bunyi itu ada beberapa contohnya. Yang pertama itu contoh sumber bunyi yang pertama ada pita suara manusia. Yang kedua ada garpu tala. Yang ketiga ada alat musik. Dan yang keempat ada mesin bermotor. Di sini kita akan bahas yang pertama pita suara manusia. Suara manusia itu berasal dari pita suara yang bergetar. Di sekeliling pita suara itu terdapat otot yang bergetar yang menggetarkan pita suara dan mengatur tinggi rendahnya suara. Jika pita suara itu menyempit, maka dihasilkan suara tinggi, dan jika melebar, maka dihasilkan suara rendah. Jadi, suara yang kita keluarkan itu berasal dari getaran pita suara. Yang kedua, ada garpu tala. Garpu tala merupakan sepotong baja yang memiliki cabang sejajar dengan ukuran yang sama. Contoh gambar garpu tala itu seperti ini. Ya. Garpu tala itu dapat menghasilkan bunyi. Bagaimana caranya? Caranya, ketukan garpu tala ke sebuah benda keras, maka garpu tala akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Selanjutnya ada alat musik. Suara alat musik berasal dari getaran alat musik tersebut. Contohnya yang pertama ada suara gitar. Suara gitar berasal dari getaran senar yang dipetik. Yang kedua, suara seruling. Suara seruling berasal dari udara di dalam seruling yang bergetar karena ditiup. Alat musik yang ketiga ada suara drum. Suara drum itu berasal dari getaran member drum yang dipukul. Selanjutnya ada mesin bermotor. Bunyi deru kendaraan bermotor berasal dari mesin bermotor. Ketika dinyalakan, beberapa logam pada mesin saling bergesekan dan bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Nah, selanjutnya kita akan bahas bunyi dapat merambat. Nah, salah satu sifat bunyi itu adalah dapat merambat. Bunyi dapat merambat karena memiliki sifat Bunyi dapat didengar karena memiliki sifat merambat. Bunyi dapat merambat melalui benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, di sini yang pertama kita akan bahas bunyi merambat melalui udara. Contohnya, kamu dapat mendengar kicauan burung yang tinggi. Ya. Yang kedua, kamu dapat mendengar penjelasan guru di depan kelas. Yang ketiga, dapat mendengar suara televisi atau telepon. Nah, selanjutnya di sini bunyi dapat merambat melalui benda padat. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, contohnya ada kaleng, benang, besi, kayu, tanah, dan batu. Bagaimana caranya? Caranya itu kamu bisa buat di rumah. Nah, di sini siapkan 2 buah gelas plastik, benang kasur, dan paku. Nah, buat satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dengan gelas plastik. Nah, potongan tali kasur itu sepanjang 2-3 meter. Nah, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buat simpul agar tidak terlepas. Nah, kamu bisa berbicara dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Nah, itulah salah satu bunyi dapat merambat melalui benda padat. Selanjutnya, selain benda padat, bunyi pun dapat merambat melalui benda cair. Jika 2 buah batu dipukulkan dalam air, maka bunyinya dapat terdengar jelas. Hal tersebut karena bunyi dapat merambat melalui benda cair.
Contohnya, getaran dari batu yang dipukul akan menggetarkan molekul-molekul air di sekitar batu hingga sampai ke telinga kita. Contoh lainnya, paus dan lumba-lumba dapat berkomunikasi dengan sesamanya karena bunyi dapat merambat di dalam air. Bahkan, paus pun dapat berkomunikasi sejauh ratusan kilometer dengan paus lainnya. Nah, mungkin itu saja bagaimana pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahaminya dan bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dapat bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.